Selamat sore. Sore. Nama saya BCL. Saya mau konser tanggal 8. Dibantu ya teman-teman dan jangan lupa datang. Saya mau konser dan atraksi. Iya. Dekat deh. Oh, dekat. Oke. Kita lanjut dulu ke Ronald Stephen ya. Oke, Mungkin ya. apakah music director ini Coba juga kita dengar kan suaranya kayak gimana nih? gelantungan juga? Selamat siang teman-teman, nama saya Ronald Stephen, saya ngiringin Mbak Bunga. Oke. Sambil gelantungan juga. Nah, kita pengen tahu nih, naik ke sini deg-degan waktu mendengar pertama kali diajakin untuk ikut terlibat di Sirkus Concerto ini, apa yang terbayang oleh BCL? Oke, jadi sebenarnya gini, aku kan punya Blossom Intimate Concert yang kemarin udah tahun lalu kita bikin di Singapura dan awal tahun ini kita bikin di Malaysia di Kuala Lumpur. Terus aku pengen bisa bawa itu di negaraku sendiri gitu, di Indonesia. Gimana caranya ya? Terus ngobrol-ngobrol lah sama Dino. Kira-kira kalau kita mau bikin Blossom nih kayak gimana ya? Kira-kira di Indonesia, di Jakarta kita mau bikin kayak gimana? Dan Dino kebetulan punya Sirkus Concerto. Nah, aku ngerasa kayaknya untuk hometown sendiri ya, untuk Indonesia sendiri aku mesti menampilkan sesuatu yang kayak lebih wow lagi dari apa yang udah ada di Singapura dan di Malaysia kemarin gitu. Gimana caranya adalah dengan enhance gitu, dengan kita nggak cuma dengan lagu-lagu aja, nggak cuma dengan musik aja, tapi juga dengan atraksi yang mungkin penonton itu belum pernah lihat sebelumnya. Apalagi akunya juga, Dino maunya kan juga terlibat ya Dino ya, jadi harus beratraksi dan segala macam. Jadi buat aku, for me myself, Blossom ini sendiri kan bercerita mengenai hidupnya si BCL ini sendiri gitu. Jadi bagaimana storytelling itu bisa terjadi lewat lagu-lagu, apalagi sekarang secara visual dan atraksi pasti akan menjadi sebuah tontonan yang mungkin bisa menghibur, tidak hanya dari soundnya doang, tapi dari visualnya. Dan visual tuh bukan hanya sekedar LED di belakang gitu, tapi emang real performer, ada banyak sekali nanti yang akan terlibat dalam si Blossom Sirkus Concerto ini sendiri. Jadi kalau aku awalnya ya dari situ, dari ngobrol-ngobrol sama Dino karena pengen bikin Blossom di Indonesia, tapi bagaimana caranya membuat ini lebih menarik lagi, lebih apa ya, lebih berbeda, belum pernah dilakukan sebelumnya, dan sekaligus di sini juga men-challenge diri aku sendiri, keberanian aku sampai mana ya kira-kira nih ya untuk melakukan hal yang baru seperti ini. Waktu dikasih tahu bentuknya ini adalah perpaduan antara musik, illusion dan juga attraction, apa yang terlintas pertama kali? Yang terlintas gini, berani apa enggak ya? Okay. Gitu. Berani apa enggak, dan bisakah kisah perjalanan si BCL yang kita rangkum dalam Blossom ini sejalan dengan konsep si Sirkus Concerto ini sendiri gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, kayaknya ini bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menarik untuk ditonton dan didengarkan oleh orang nanti. Dan kita kan pasti kalau ngelihat sesuatu pengen ada element of surprise. Itu yang akan menjadi memorable buat orang yang nonton. Karena aku yakin mungkin penonton aku nanti di Sirkus Concerto ini, Blossom ini, mungkin udah datang ke Singapura waktu itu untuk nonton, mungkin udah datang ke Malaysia untuk nonton. Tapi gimana kita bikin di Jakarta ini ada element of surprise-nya, ada sesuatu yang wow, ada sesuatu yang baru lagi nih di Blossom ini sendiri. Tapi tentunya kita mesti punya beberapa rencana backup yang kalau misalnya ya tergantung kapabilitasnya, kita masih nyiapin fisik juga ya. Kalau ini kan bener-bener gak cuma dari vokal tapi fisik. Aku sih pengennya apa yang ditawarkan, apa yang di-offer, hayu. Karena kapan lagi bisa punya kesempatan seperti ini, menggabungkan antara si Blossom dengan Sirkus Concerto. Dan kita kan mau menyajikan yang terbaik ya buat penonton, apalagi di kampung halaman sendiri di Indonesia gitu. Jadi aku sih hayu gitu. Aku sih hayu ya. Aja. Mungkin latihan dulu naik flying fox, cobain tuh di objek-objek wisata tuh kan banyak tuh. Jadi ini challenging-nya tuh karena aku tuh fobia tinggi ya sebenarnya. Jadi ya mungkin aku meditasi dulu kali ya untuk menenangkan pikiran aku supaya ini bisa lancar semuanya. Nah, bagus sekali. Nih gimana nih Mas Hamada ngelihat semangatnya BCL gimana? Karena kan harus disesuaikan juga nih dengan idealisme dari konsep yang dihadirkan nih dari Bash nih. Menariknya kalau menyangkut bunga itu, dia memang punya boundaries atau keterbatasan tertentu dalam hal-hal tertentu.
Tapi semangatnya tuh memang melampaui itu gitu loh. Jadi untungnya dia punya semangat yang besar itu. Jadi seringkali memang sepertinya kami sebagai tim sudah tahu sejak lama bahwa Bunga tuh memang takut ketinggian. Tapi pada kenyataannya seringkali saat kita lagi di show-show tertentu yang ada treatment-treatment khusus misalnya di stasiun TV atau di acara-acara lainnya, saat lagi ketemu momen itu, dikasih tantangan itu, sama dia tetap di-execute aja gitu loh. Walaupun mungkin awalnya dia tetap stres-stres dulu, tetap kita dulu nih tim internal yang kena ininya nih, kena apa namanya, yang bertugas untuk menenangin dia, ngeyakinin dia, tapi pada akhirnya dia sebenarnya dia into sih sama yang namanya challenge gitu. Itu yang namanya challenge ya, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Ini mumpung lagi banyak saksinya ya, kita mau kasih kesempatan buat Mas Dino, tantangan apa yang diberikan oleh BCL. Boleh, ayo, mumpung kita banyak saksinya nih. Yang baik ya Dino sama gue loh. Kalau mau, kan kalau tadi Agil kan udah bisa tuh naik sepatu roda keliling-keliling tanpa jatuh gitu ya. Nih harapannya apa nih? Oh iya betul. Boleh dilihat BCL-nya biar bertatap-tatapan. Yang pasti sih terbang pasti kita. Terbang udah pasti. Pasti. Terbang yang kayak gimana dulu tapi ya? Iya, makanya terbang sih pasti ada terbang. Oke. Sisanya sih ya harus datang. Nah, seru kalau ilusi itu nggak boleh ketahuan kan? Oh iya betul ya. Kalau attraction sih, nah kakak sirkus tadi kan attraction, tapi kalau ilusi kan hal yang orang nggak tahu dan nggak pernah rasakan sebelumnya, itu illusionnya gitu. Yang kebayang kalau saya pertama kali adalah gimana bikin blend antara suasana sirkus dan musiknya itu sendiri. Dan setelah itu kalau ngomong ilusi atau atraksi ya kebayangnya ya ada sesuatu yang mengudara, terus udah gitu mungkin yang kayak David Blaine gitu dari banyak sih, coba kita juga nggak sabar ya karena kan banyak poin yang udah dipersiapkan dan akan segera dilatihkan ya. Kita juga excited sih. Yang pasti kita akan mencoba mengkolaborasikan antara lagu dengan atraksi-atraksinya gitu, kayak misalnya lampu atau apa gitu ya. Kita mencoba untuk satu konsep dengan treatment yang ada gitu. Yang pasti kita akan mengaplikasikan lagu-lagu kita dengan atraksi dan ilusi ya. Lagunya apa dan bentuknya seperti apa. Beli tiket dan datang ke Sirkus Concert Hall. Secara lahir batin dengan kita bikin video ini berarti kita udah siap sih. Persiapannya tuh lebih ke mental sama fisik udah pasti lebih capek daripada konser biasanya. Karena sekarang itu kan dipakai buat beratraksi juga, nyanyi juga. Jadi ya dua hal itu sih mesti disiapin. Jadi dengan adanya video ini udah pasti kita udah siap sih. Yang seru itu kalau setiap kali kita sama NLA kolaborasi ya, itu pasti selalu tidak akan mengulang konsep yang sudah pernah dilakukan. Itu seru itu. Contohnya ya, pernah kita kan lakukan bareng dari 2 benua, 5 negara, ada silent concert, ada Noah Decade Experience, dan terakhir Noah Monochrome. Jadinya memang bisa mewakili juga apa yang kita harapkan gitu. Jadi kita selalu pengen kasih yang baru lagi, dan yang kita rasain sih selama ini NLA sangat akomodatif dengan itu. Yang beda kita dengar sih ada konsep NFT juga, dan juga dilibatkan UMKM jadi sponsor di konser ini. Tapi yang lebih keren lagi, untuk pertama kalinya penonton akan membayarkan performing right di tiket konser yang kalian beli. Ini penting banget karena ini adalah bentuk apresiasi untuk musisi, terutama para pencipta lagu juga. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.